Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mudah memahami representasi pengetahuan sistem pakar. Di dalam video ini saya akan membahas secara detail tentang representasi pengetahuan dan juga mengenai semantik. Baik, sebelum saya lanjutkan pembahasan, jangan lupa selalu memberikan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, komennya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik pengetahuan kata pengetahuan memiliki banyak arti dan kata-kata lain seperti data, fakta, dan informasi sering digunakan sebagai sinonim dari pengetahuan. Berikutnya adalah filosofi, digunakan untuk mengekspresikan kebenaran umum yang terjadi di alam. Ini filosofi mengekspresikan kebenaran umum yang terjadi di dalam alam. Berikutnya definisi umumnya, fakta atau kondisi sesuatu atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Nah, di sini seperti ini contohnya epistemologi. Epistemologi ini tidak ada tiga ada filosofi teori ini yang dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Yang berikutnya a priori knowledge, yang ketiga adalah posteriori knowledge. Pengetahuan atau priori ini datang sebelum dan bebas dari arti, secara universal benar dan tidak menimbulkan kontradiksi. Nah, contohnya adalah semua kejadian pasti ada sebabnya. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Ini adalah kalimat yang mengandung arti universal, masuk dalam kategori a priori, datang sebelumnya dan bebas dari arti. Nah, berikutnya adalah pengetahuan yang namanya posteriori, adalah pengetahuan yang diperoleh dari arti. Kebenaran atau kesalahan pengetahuan posteriori dapat bervariasi. Suatu pernyataan yang benar pada suatu saat dapat disangkal dan menjadi salah pada saat yang lain. Nah, ini masuk dalam kategori posteriori, pengetahuan yang diperoleh dari arti. Nah, pengetahuan diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam procedural knowledge, declaration knowledge, dan tacit knowledge. Pengetahuan prosedural sering disebut sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural sering disebut sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Saya lanjutkan di sini. Nah, pengetahuan deklaratif mengacu pada pengetahuan bahwa sesuatu itu benar atau salah, sehingga biasanya menghasilkan anjuran atau larangan. Ini berikutnya adalah pengetahuan tacit. Kadang disebut sebagai unconscious knowledge karena tidak dapat diekspresikan dengan bahasa. Contohnya bagaimana cara mengangkat tangan, berjalan, mengendarai sepeda, dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori pengetahuan tacit. Berikutnya priori knowledge, berarti yang mendahulukan yang mendahului. Pengetahuan datang sebelum dan bebas dari arti. Kebenaran yang universal tidak dapat disangka tanpa kontradiksi. Contohnya pernyataan logika, bukan hukum matematika, itu termasuk dalam priori knowledge, yaitu berarti yang mendahului. Pengetahuan datang sebelumnya dan bebas dari arti. Pengetahuan dengan kalimat bebas universal. Nah, kita lihat lagi posteriori ini knowledge yang diturunkan dari akal pikiran yang sehat. Nah, kebenaran atau kesalahan dapat dibuktikan dengan menggunakan pengalaman akal sehat. Contohnya, bola mata seorang berwarna biru, tetapi ketika orang tersebut mengganti kontak lensnya, bisa jadi bola matanya menjadi berwarna hijau. Nah, ini kalimat yang masuk dalam
posteriori knowledge ya. Nah, berikutnya kategori knowledge sendiri ya. Prosedural knowledge bagaimana melakukan sesuatu. Diingat ya, prosedural knowledge itu bagaimana melakukan sesuatu. Declarative knowledge mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Nah, berikutnya tacit knowledge tidak dapat diungkap dengan bahasa ya, seperti mengangkat tangan ya, berjalan. Oke, saya lanjutkan pembahasan berikut. Lanjutkan ya, analogi Wirtz ya, seorang ilmuwan. Pengetahuan merupakan hal penting dalam sistem pakar ya, seperti yang dianalogikan oleh Niklaus Wirtz ya. Dalam ekspresinya ya, algoritma ditambah struktur data sama dengan program. Algoritma ini instruksi ya, instruksi ya, yang saling berkaitan ya, dimana menggunakan struktur data. Struktur data itu artinya ada variabelnya, ada tipe datanya gitu ya. Nah, sama dengan program. Jadi program ini pasti terdiri dari algoritma dan struktur data. Ya, ada variabelnya, tipe datanya gitu ya, deklarasi tipe datanya. Dan pengetahuan ditambah inferensi sama dengan sistem pakar. Kita udah tahu ya. Ini pengetahuan ditambah pengetahuan ini dilakukan proses ke sebuah keputusan menjadi kesimpulan ya, maka sama dengan sistem pakar. Atau sistem pakar terdiri dari pasti unsur pengetahuan dan inferensi. Nah, hierarki knowledge ya, hal yang paling potensial kita lihat di sini ya, secara piramid ya. Paling bawah itu noise ya, berikutnya data ya, noise ya, gangguan-gangguan yang dimana akan disaring menjadi kita mengambil data faktanya. Berikutnya proses merubah dari fakta menjadi informasi. Ada proses knowledge pengetahuan sampai dengan proses meta knowledge. Nah, representasi pengetahuan ya, representasi dimaksudkan untuk menangkap ya, sifat-sifat penting problema ya, dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Ya. Jadi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problem permasalahan dan buat informasi itu dapat diakses ya oleh prosedur pemecahan masalah. Nah, bahasa representasi harus dapat membuat seorang programmer yang mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi masalah. Nah, jadi istilahnya bahasa representasi ini di mana seorang programmer yang mampu mengekspresikan pengetahuan, membuatkan instruksi programnya ya berdasarkan bahasa representasi tersebut ya, menjadi sebuah pengetahuan untuk mendapatkan solusi. Nah, syarat representasi ini satu, memadai untuk mengekspresikan informasi yang diperlukan. Kedua, mendukung eksekusi yang efisien dari kode yang dihasilkan. Ketiga, menghasilkan sesuatu yang alamiah ya untuk mengekspresi pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, memilih teknik representasi ini ada teknik yang dipilih harus mempresentasikan semua jenis pengetahuan yang akan dimasukkan ke dalam sistem pakar. Nah, ini kalau Anda lihat ya di pertemuan 1, 2, 3 saya sudah jelaskan ya secara lengkap ya, langkah-langkahnya. Nah, dalam penalaran artinya teknik yang dipilih harus mudah diproses untuk memperoleh kesimpulan. Nah, dalam penalaran ini ya bagaimana teknik yang dipilih ya harus mudah diproses untuk memperoleh kesimpulan. Seperti langkah-langkah di dalam komponen sistem pakar ya. Ya, kita bisa lihat kemarin yang saya contohkan itu ya, dari kita misalnya mengekspresikan dari seorang pakar ya, kepakarannya itu ya membutuhkan seorang knowledge engineer ya untuk direpresentasikan ke dalam knowledge base pengetahuan. Nah, maka ada proses berikutnya adalah inferensi. Nah, inferensi knowledge, hasil proses knowledge, hasil akhirnya adalah informasi yang dapat diakses oleh si user ya. Nah, dalam penalaran teknik yang dipilih harus mudah diproses ya,
kesimpulan dengan apa sih ya. Setelah itu setelah hasil data ya yang kita buat, yang kita cocokkan ke dalam knowledge inference, biasanya kita akan membuat tabel pakar namanya, yang mempresentasikan di mana adanya gejala ya, terus adanya tindakan gejala, maka tindakannya apa, gejala ini tindakannya apa, gejala ini. Nah, efisiensi proses akuisisi ini artinya teknik yang dipilih harus membantu pemindahan pengetahuan dari pakar ke dalam komputer. Nah, ini saya rasa ini sudah cukup jelas ya kalimat ini, di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas juga ya. Nah, efisiensi proses penalaran artinya teknik yang dipilih harus dapat diproses dengan efisien untuk mencapai kesimpulan. Nah, karena ada inferensi. Ya, inferensi itu tadi yaitu yang memindahkan kepakaran dari knowledge base, yang melakukan proses knowledge inferensi, membuat keputusan-keputusan berdasarkan algoritma gitu ya. Nah, menghasilkan sebuah keputusan hasil akhirnya. Nah, bentuk representasi pengetahuan ini ada berbagai bentuk representasi pengetahuan yang biasa digunakan. Pertama adalah kaidah produksi, yang kedua jaringan semantik, yang ketiga frame atau bingkai, yang keempat script, yang kelima adalah representasi logika ya. Oke, saya lanjutkan pembahasan. Kaidah produksi ya, aturan produksi yang diusulkan adalah untuk memodelkan penyelesaian permasalahan tingkat laku manusia oleh Newell dan Simon tahun 1972. Nah, kaidah produksi menjadi acuan yang sangat sering digunakan oleh sistem inferensi ya, sistem proses pengambilan keputusan. Nah, sistem berbasis kaidah dan dalam kasus penyelesaian masalah tingkah laku manusia ataupun dalam permasalahan sederhana ya. Oke ya, di kaidah produksi ini menjadi acuan yang sering digunakan oleh sistem inferensi. Nah, semua berbasis kaidah dan dalam kasus penyelesaian masalah tingkah laku manusia atau dalam permasalahan. Nah, kaidah produksi ini memainkan peranan penting ya dalam hal pembuatan basis pengetahuan. Satu, sebagai kekuatan skema representasi pengetahuan itu sendiri. Kedua, jembatan penghubung penelitian artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan sistem pakar. Nah, model heuristik untuk perilaku manusia. Model heuristik ini adanya proses perilaku manusia berdasarkan keturunannya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Basis pengetahuan digunakan untuk penarikan kesimpulan ya, yang merupakan hasil dari proses pelacakan. Nah, berikutnya, pengetahuan dalam kaidah produksi boleh juga direpresentasikan oleh himpunan kaidah dalam bentuk. Nah, ini contohnya. Ini yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Dalam kaidah produksi kita akan menggunakan if ya, jika kondisi dan aksi. Artinya jika statementnya ini maka tindakannya apa. Misalnya jika balon sama dengan misalnya jika hari ini hujan maka saya tidak pergi kerja atau ke kantor. Jika hari ini hujan dan saya harus pergi, maka dengan saya akan membawa payung ya, untuk untuk meminimalisir saya kehujanan dengan sebuah kontrol sistem dan basis data. Oke, saya lanjutkan. Nah, ekspresi boolean ya, di sini ada yang namanya fungsi untuk operand ya. Ya, di sini contoh lebih kecil ya, lebih kecil dari, lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kita kadangkala kita menggunakan struktur if dan else ya, jika syarat dan pernyataan ya. Jadi kadang-kadang jika syaratnya apa lebih besar sama dengan apa, maka tindakannya pernyataan 1, jika tidak pernyataan 2.
Nah, ekspresi boolean juga ya menggunakan notasi notes ya. Not ini biasanya maknanya negasi, bukan ya. And konjungsi, dan biasanya tanda seperti ini ya. Nah, ini nama tanda konjungsi. Or atau ya, V ini ya. Ini namanya disjunksi. Jangan terbalik ya antara konjungsi dengan disjunksi. XOR ya, exclusive or ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Struktur if then ya, jika syarat dan pernyataan satu, jika tidak pernyataan dua. Struktur else ya, jika kondisi satu then begin statement ya, statement and. Jika tidak else if in kondisi 2 ya, statement 1 statement 2 ya, tanpa titik koma else ya, begin statement 1 statement 2. Nah, ekspresi boolean ini biasanya dipakai dalam struktur if then else, tergantung nanti pernyataannya. Nah, di video aplikasi saya, aplikasi membuat sistem pakar ya untuk mendeteksi virus COVID-19 ya, saya itu sudah menjabarkan implementasi kasusnya menggunakan struktur if ya. Anda bisa lihat dari contoh kasusnya ya. Contohnya saya ambil dari sebuah literasi yang ada di Google tentang virus COVID-19 dengan kondisi-kondisinya, lalu saya membuatkan proses implementasi instruksi programnya menggunakan struktur if then else ya. Anda bisa lihat di video saya tentang membuat aplikasi sempakar yang mendeteksi virus COVID-19 dengan implementasi program Python. Nah, kaidah produksi ya, kontrol sistem memberikan aturan penerjemahan dan pengurutan. Nah, basis data beraksi sebagai koneksi ya, cadangan untuk record yang kondisi dievaluasi oleh kaidah dan informasi di mana kaidah akan beraksi. Nah, kaidah produksi yang sering digambarkan pasangan-pasangan kondisi aksi, antecedent ya, berikutnya konsekuen, pola aksi, dan situasi respon. Nah, contoh kaidah produksi dari ya pengalaman sehari-hari ya, jika temperatur lebih besar dari 30 Celcius maka tindakannya hidupkan AC ya. Nah, karena temperaturnya 30 Celcius maka panas, maka tindakannya hidupkan AC. Jika permintaan meningkat dan persediaan menipis, dan lakukan pesan barang. Nah, ini ada kondisi pernyataan boolean. Ini ada kondisi lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, dan kondisi ekspresi boolean ya untuk not and or XOR. Nah, berikut jika sakit kepala ya, jika sakit kepala dan sakit tenggorokan dan hidung tersumbat maka ambil aspirin ya dan istirahat. Nah, contoh kaidah produksi untuk mendiagnosa apakah seorang terkena penyakit demam berdarah yaitu jika demamnya tinggi dan pendarahannya di hidung dan pendarahan di gusi dan mual sampai muntah darah, bentuk dan bintik merah pada kulit dan tekanan darah menurun, maka tindakannya demam berdarah. Nah, ini kondisi dan pada operasi boolean ini pernyataannya itu harus betul. Kondisi pernyataan semua betul maka tindakannya betul. Nah, kalau misalnya dari kondisi-kondisi ini ada yang salah maka operasi dan tidak akan jalan. Kecuali or ya. Kalau or tuh ya satu betul satu salah itu nggak masalah. Kalau and ya pernyataan kondisi harus benar maka hasilnya benar. Nah, itu yang Anda harus pahami. Ada dua tipe kaidah yang umum dalam artificial intelligence, yaitu kaidah pengetahuan dan kaidah inferensi. Ya, kalau kaidah pengetahuan ini kaidah deklaratif, yaitu menyatakan semua fakta dan hubungan tentang suatu permasalahan.
Nah, kalau kaidah inferensi atau kaidah prosedural merupakan nasihat atau saran tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dengan fakta tertentu yang diketahui. Nah, ya ini perbedaannya ya. Kaidah inferensi yaitu yang saya contohkan sebelumnya. Yang berikutnya kaidah pengetahuan ya menjadi basis pengetahuan ya. Kaidah inferensi menjadi bagian dari mesin inferensi. Nah, sebagai contoh asumsinya bahwa Anda seorang pebisnis ya, dari penjualan dan pembelian emas. Kaidah pengetahuannya seperti berikut ya. Kaidah 1 ya, if konflik internasional dimulai ketika harga emas naik ya. Kaidah 2, jika tingkat inflasi mengalami kemunduran, maka tindakannya harga emas turun. Nah, kaidah ketiga ya, jika konflik internasional berlangsung selama lebih dari 7 hari, dan jika konflik itu terjadi di Timur Tengah, maka tindakannya beli emas. Nah, ini adalah sebagai bentuk kaidah pengetahuan. Nah, kalau kaidah inference atau prosedural seperti berikut. Jika data dibutuhkan tidak dalam sistem ya, maka tindakannya permintaan dari pengguna. Kaidah 2, jika lebih dari satu kaidah digunakan dan menonaktifkan kaidah sembarang yang tidak menambah satu data. Nah, ini perbedaannya antara kaidah pengetahuan dengan kaidah inferensi. Ya, berikutnya jaringan semantik ya. Jaringan semantik ini adalah pertama kali dikembangkan oleh AJ sebagai cara untuk menunjukkan memori manusia dan pemahaman bahasa AI, artificial intelligence. Ya. Nah, jaringan semantik ini digunakan untuk menganalisa arti kata dalam kalimat ya. Diterapkan juga pada banyak problem termasuk representasi pengetahuan. Nah, struktur jaringan semantik digambarkan secara grafis dalam bentuk nus atau simpul dan arch atau ruas yang menghubungkannya. Nodes sering juga disebut sebagai objek dan arch adalah sering juga disebut sebagai link link atau edge atau ruas ya, atau penghubung ya, garis biasanya. Nah, link ini digunakan untuk mengekspresikan suatu relasi ya, sedangkan node pada umumnya digunakan untuk menunjukkan objek ya, fisik, konsep atau situasi. Relasi di dalam jaringan semantik sangatlah penting karena relasi tersebut menyediakan struktur pokok untuk pengorganisasian pengetahuan. Nah, tanpa suatu relasi maka pengetahuan hanya akan merupakan koleksi sederhana dari fakta yang tidak saling berhubungan. Dengan relasi pengetahuan merupakan struktur kohesif ya tentang hubungan pengetahuan lain yang dapat disimpulkan. Nah, tipe relasi kita bisa lihat di sini ya. Dua tipe relasi atau link yang sering digunakan pada jaringan semantik adalah is a dan akin of ako. Nah, link is a biasanya digunakan menyatakan jarak antar node ya, jarak antara node atau objek, atau menyatakan suatu objek merupakan anggota dari suatu kelompok objek atau kelas objek tertentu. Nah, ini is a. Link ako digunakan untuk menelusuri satu jenis objek ke jenis objek lainnya. Nah, aku akan menghubungkan jenis individual ke jenis induk dari jenis di mana individual merupakan anak dari jenis tersebut ya. Lihat ya kalimat ini ya. Aku akan menghubungkan jenis individual ke jenis induk dari jenis di mana individual merupakan anak dari jenis tersebut dari induknya. Nah, objek di dalam jenis kelas memiliki satu atau lebih atribut secara umum. Setiap atribut memiliki nilai gabungan atribut dan nilai disebut properti.
Nah, kita lihat di sini adalah contoh jaringan semantik. Ya, pendarahan di hidung ditandai demam berdarah. Ya, demam berdarah ya. Di sini kita lihat ditandai dengan pendarahan hidung. Demam berdarah jenis dari penyakit infeksi ya, penyakit berbahaya. Ini termasuk. Nah, di sini ada nut atau simpul ya, di mana as atau ruas. Jadi demam berdarah sebagai ya, di mana ditandai dengan pendarahan di hidung. Demam berdarah ini juga ya jenisnya daripada penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang berbahaya. Kalimat ya pada gambar ditunjukkan bahwa simpul penyakit demam berdarah memiliki link dengan tabel jenis dari kesimpulan penyakit infeksi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa penyakit demam berdarah merupakan satu jenis penyakit infeksi, sedangkan penyakit infeksi sendiri memiliki link dengan label termasuk kesimpulnya penyakit berbahaya. Kita lanjutkan di sini ya. Nah, contoh jaringan semantik yang kedua ya. Ini contohnya adalah di sini ada simpul atau objeknya atau notnya ya. Di sini SMA ya, klub ya, terus Jakarta, siswa ya Reja. Nah, Reja ya adalah siswa ya tingkat SMA ya. Dia memiliki klub sepak bola ya. Klub sepak bola, kita lihat ruasnya adalah olahraga. Ini ya, kita lihat ini yang menyatakan objek ini menyatakan ke objek lain ya. Reja, kalau kita lihat Reja ya, Reja ya adalah siswa ini tingkat SMA memiliki klub ya olahraga sepak bola. Nah, ini dia di kejuaraan antar SMA. Nah, dia sedang mengikuti kejuaraan antar SMA. Kita lihat lagi. Kalau di sini Reja ya, dia bermain sepak bola ya. Reja punya kekasih namanya Renata. Renata menonton sepak bola di sini karena ada Reja yang bermain ya. Nah, kita lihat lagi sepak bola ya di televisi ya, siaran sepak bola ditampilkan di televisi ya. Renata ya bermain drama ya. Renata sendiri bermain drama di Australia ya. Drama adalah bagian dari filmnya adalah drama, bergenre drama. Nah, Reja menonton film. Nah, film ini nontonnya di bioskop ya, daerahnya Jakarta ya. Ini ada penyambungan bioskop ya, film berjudul Avatar ya di bioskop. Nah, berikutnya di sini ya, Avatar adalah disutradarai oleh James Cameron yang membuat sebuah film ya bergenre ya drama ya, dimana di Australia ya. Saya rasa itu. Nah, penjelasan jaringan semantik ini sehingga hubungan tersebut menunjukkan bahwa ini ya, tadi ini yang masih penyakit yang tadi ya, bukan yang ini ya. Kan bahwa penyakit demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi, merupakan penyakit berbahaya. Nah, selain simpul demam berdarah memiliki link dengan label tanda ya, ditandai kesimpul pendarahan hidung, menunjukkan bahwa pendarahan di hidung merupakan salah satu tanda dari penyakit berdarah. Mestinya yang ini nih yang saya salah menampilkan, ini mestinya adanya tadi yang di ini penyakit jaringan yang di sini ya, jaringan semantik untuk penyakit demam berdarah, maka di sininya penjelasan jaringan semantiknya. Nah, jaringan semantik yang kedua, nah ini di sini ya, informasi profesionalnya membentuk jaringan semantik di atas adalah
Raja adalah siswa tingkat SMA di Jakarta. Raja menonton film di bioskop Piala Jakarta. Raja menonton film berjudul Avatar di bioskop Piala Jakarta. Raja menonton film di Australia. Raja kekasih Renata. Raja bermain sepak bola di kejuaraan antar SMA. SMA memiliki klub olahraga sepak bola. Renata bermain drama di Australia. Renata menonton sepak bola di televisi. Film berjudul Avatar disutradarai oleh James Cameron. James Cameron membuat film bergenre drama di Australia. Nah, itu jaringan semantik ya, jaringan semantik dari untayan kalimat-kalimat ini kita gambarkan dalam jaringan semantik dengan jaringan semantik ini kata-kata ya yang terdiri dari simpul atau nut dan ruas atau edgy. Nah, kita lihat di sini ya, kasus pada contoh yang pertama ya. Ya kita bisa lihat ya di sini ya, Tweety, canary birds ya, animal ya, air, wings ya, fly ya, penguin, walk ya. Nah, simpul atau nutnya ya, Tweety, canary birds, wing, animal, fly, penguin, walk. Sedangkan ruasnya is a ya, is a, Tweety ke canary is a, canary ke bird is a, bird ke animal is a ya, bird has ya, berarti ke air ya, bird travel ya, travel. Berikutnya penguin ke travel. Nah, aku jenis dari, is a contoh dari, has a mempunyai ya. Jadi Anda bisa lihat contoh di sini ya. Ya, aku ini jenis dari. Sedangkan is a tadi adalah contoh dari. Tweety contoh dari kanari. Nah, kasus pertama bertanya pada bird, how do you travel? Jawabnya adalah terbang. Ya. Bagaimana Anda melakukan perjalanan, yaitu terbang ya. Di sini travel. Nah, user how do you to travel ya, but ya, but dari ya terbang, perjalanan dengan fly ya, fly dengan user. Nah, kita bisa lihat ya fungsi daripada has a mempunyai tadi ya, wings ya, bird mempunyai has wing. Nah, kasus 2 bertanya pada Tweety ya, how do you travel? Jawabnya terbang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, user ya, user Tweety ya, berikutnya fly canary ya. Nah, canary ya, dia itu birds ya, fly ya, dari fly ini. Nah, jadi ini dari user bertanya pada Tweety, how do you travel? Jawabnya terbang. Nah, di sini berarti ada user ya, how do you travel? Nah, ini di sini ada pertanyaan. Nah, Tweety is canary ya, dia melakukan terbang ya dengan canary ya. Terus birds, canary ya, contohnya dari birds ya, is a. Nah, berikutnya birdsnya itu dengan fly terbang. Lihat tanda panahnya, tanda panah Tweety, canary is a bird ya, saya rasa bisa dipahami. Ini juga yang tadi, how do you travel bird, user ya, birds ya. Nah, ini lihat tanda panahnya, user, birds, berikutnya fly. Paham ya? Nah, contoh jaringan semantik ya. Kita lihat an ya, suami daripada istri dari Bill ya, Bill husband of ya, suami. Nah, Anna punya mother ya, Susan ya, Susan ya, Bill ayah daripada Susan, Susan istri daripada Tom. Nah,
Tom suami daripada Susan. Mother saudaranya adalah John. Ya, John mempunyai saudara perempuan namanya Carol. Carol father ya. Ya, Tom ya father daripada si Carol ya, sedangkan Dave pamannya paman dari Carol. Nah, contoh ini jaringan semantik is a dan ako. Ya, mobil ako 2WD, ako 4WD. Ini 2 silinder dan 4 silinder. Ya, ako tadi kita bisa lihat ya di sini jenis dari ya. Ako mobil ini jenisnya 2 silinder 4 silinder. 2 silinder ini 2 roda penggerak depan ya. 4WD itu roda penggerak belakang kalau salah. 2WD ini ya, ako ini jenisnya sedan, minibus, van. 4WD ini jeep ya, jeep. 2WD 2 silinder ini 4 silinder maksudnya ya. Nah, sedan ini adalah contoh darinya adalah Corolla, minibus Zebra, van itu Trajet ya. Sedangkan 4 silinder itu Jeep ya. Terus contohnya ada CJ7. Nah, ini contoh jaringan semantik kita dengan is a dan ako. Oke, ya selanjutnya ya. OAV dalam jaringan semantik ya, Object Attribute Value Triple atau OAV. Triple dapat digunakan untuk memberi karakter semua pengetahuan dalam jaringan semantik. Dan dalam sistem pakar machine untuk diagnosa penyakit infeksi ya. Sistem pakar ini machine ya. Ini bumbu penyedap makanan ya untuk diagnosa penyakit infeksi. Nah, representasi triple OAV ya sangat sesuai pembuatan daftar pengetahuan dalam bentuk tabel ya, dan menerjemahkan tabel ke dalam kode komputer dengan induksi basis. Objek apel, atribut warna, value-nya merah. Apel kuantitas, atributnya value-nya 100, anggur warna ungu, anggur tipenya tanpa biji ya. Kita bisa lihat di sini. Ini OAV ini adalah di triplet dapat digunakan untuk memberi karakter semua pengetahuan dalam jaringan semantik dan digunakan dalam sistem pakar mesin untuk diagnosa penyakit infeksi. Berikutnya representasi triple OAV ini sangat sesuai ya untuk pembuatan daftar pengetahuan dalam bentuk tabel dan menerjemahkan ke tabel dalam kode komputer dan induksi basis. Objeknya apel, atributnya warna, nilainya merah. Apel ya, atributnya kuantitas ya, value-nya nilainya 100. Anggur warna ungu, anggur tipenya tanpa. Nah, keterbatasan jaringan semantik ya ada 4 hal ya. 1, kesulitan untuk membuat standar nama link sehingga berakibat sulit memahami suatu desain jaringan semantik untuk apa dibuat dan bagaimana dibuat. Nah, itu kita lihat kondisi contoh dari bentuk hubungan antara simpul dengan ruas ya. Itu bentuk semacam bentuk grafik ya. Ini kalau gini nih ya, bentuknya adalah bentuk simpul berbentuk grafik karena tertutup. Kalau ini simpul jaringan semantiknya berbentuk akar. Ada roots ya. Ada simpul di bawahnya sampai simpul level terbawah. Nah, di sini. Nah, kesulitannya standar nama link sehingga berakibat sulit memahami suatu desain jaringan semantik untuk apa dibuat dan bagaimana dibuat. Nah, jaringan semantik aslinya diusulkan sebagai memori gabungan manusia ya, di mana satu node punya link ke node lainnya. Namun ada sekitar 10 pangkat 10 neuron dan 10 pangkat 15 link dalam pikiran manusia. Kalau semua dipetakan dengan jaringan semantik akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapat jawaban, terutama untuk pertanyaan negatif yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Nah, jadi agak rumit ya kita menggunakan jaringan semantik.
Ketiga adalah jaringan semantik ini secara logika tidak memadai karena tidak menentukan pengetahuan dengan cara yang dapat dilakukan oleh logika. Dan unsur logikanya agak kurang bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan jaringan semantik. Yang keempat, jaringan semantik ini secara heuristik tidak memadai karena tidak ada cara untuk memasukkan informasi heuristik dalam jaringan untuk mengefisiensikan kerja jaringan. Nah, ini keterbatasan 1-4. Dan kadang-kadang kita jarang sekali kita menggunakan jaringan semantik lebih baik banyakkan kita langsung menggunakan kaidah produksi di dalam kita melakukan pemindahan proses akuisisi pengetahuan ke dalam knowledge base terus masuk ke dalam mesin inferensi biasanya kita menggunakan kaidah produksi. Oke, saya rasa itu. Saya lanjutkan lagi slide berikutnya. Baik lanjutkan. Yang berikutnya adalah skemata atau skema. Nah, di sini skema itu adalah sebuah naskah atau skrip Skrip adalah skema representasi pengetahuan, yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa. Nah, berikut ini skrip kejadian yang ada di sistem motor. Misalkan jalur atau trek mencuci motor yang telah kotor. Nah, perannya adalah pengemudi motor, tukang setim motor. Nah, Prof pendukungnya motor, air, sabun, selang, lap, sikat, dan lain-lain. Nah, kondisi inputnya, pengemudi motor membawa motor yang akan dicuci. Nah, maka dibuatlah sebuah adegan atau scan 1 dari narasi atau naskah yang sudah dibuat dengan judulnya temanya setim motor. Nah, adegan scan 1, pengemudi motor datang ke setim motor. Nah, pengemudi motor datang membawa motor, pengemudi motor mendaftar antrian, pengemudi motor menunggu giliran. Nah, lanjut di sini adegan scan 2 persiapan tukang steam Tukang steam menyiapkan peralatan, tukang steam menyiapkan air Adegan ketiga, tukang steam mencuci motor tukang steam mencuci motor. Nah, tukang steam menyiramkan air ke motor dengan selang. Tukang steam mencuci motor dengan sabun, tukang steam menyikat roda motor dengan sikat. Tukang steam mengeringkan motor dengan lap. Nah, adegan 4 tukang steam telah selesai. Tukang steam menyerahkan motor yang telah bersih. Pengemudi motor membayar, pengemudi motor meninggalkan steam. Nah, hasil yang didapat atau outputnya adalah pengemudi merasa senang dan puas, pengemudi merasa kecewa, pengemudi merasa biasa saja. Nah, ini adalah bentuk daripada skemata mengenai bentuk-bentuk yang terdapat di mana di sini ada saya ulang dulu di sini bentuk representasi pengetahuan ada kaidah produksi, jaringan semantik, frame atau bingkai, skrip. Nah, ini skrip. Nah, jaringan semantik tadi, semantik sudah, kaidah produksi sudah. Terus saya lanjutkan dengan skrip Ini yang berikutnya nanti frame atau bingkai. Baik, yang berikutnya adalah komponen dari representasi pengetahuan ini adalah frames atau semantic net dilengkapi dengan properties. Nah, suatu frame menggambarkan entitas atau objek objek bisa barang, buku, orang, dan sebagainya, yaitu benda mati sebagai set atau benda hidup manusia
entitas sebagai set dari atribut dan nilai yang bersesuaian. Nah, suatu frame dapat berelasi dengan frame yang lainnya. Nah, 3 komponen utama dari frame adalah frame name. Nah, contohnya nih, frame-nya buku ya. Yang berikutnya adalah atribut slot. Slotnya ini ya pilarnya pengisiannya ya, isinya buku ini ya. Berikutnya values. Nah, di dalamnya ada values nih. Nah, di sini ada pertama saya ulang ya, frame, nama framenya buku, slotnya, pengisiannya yang terdiri dari values, pilar, list of value, range, string dan sebagainya. Tipe nilainya itu bisa range, string dan sebagainya. Nah, titel ini adalah Al-Modem Approach ya judulnya. Penulisnya Russell and Norvig, tahun terbitnya 2003. Nah, ini contoh daripada frame. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, fitur-fitur representasi frame ini mempunyai lebih natural ya. .NET ya. Setiap slot memiliki batasan yang menentukan nilai legal yang bisa dipakai ya. Dapat dengan mudah diimplementasikan dengan konsep OOP, Object Oriented Program. Nah, berikutnya ya, inheritance mudah dikendalikan. Artinya inheritance ini ada pewarisan ya. Kalau kita menggunakan OOP, kalau Anda belajar pasti paham yang namanya object oriented itu dengan konsep inheritance atau pewarisan ya. Nah, misalnya di hotel ya. Hotel ini was apa itu, yaitu ada kamar di mana di hotel. Kontennya ya ada hotel chair ya, ada hotel, ada bangku, ada telepon ya, ada tempat tidur ya. Nah, hotel di sini ada bangku ya, chair ya. Beratnya berapa? 20 yaitu 20 sampai 40. Logsnya ya 4. Kita lihat lagi. Nah, di sini untuk telepon, telepon itu ya billing ya, cash ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Di sini hot untuk tempat tidur, setnya ukurannya king ya, besar. Partnya bagiannya adalah matras ya. Nah, ini kalau dia diurai ya, jadi atau entitasnya hotel room, room where, dimana hotelnya, konten isinya, beratnya ya, besarnya ya, 20 sampai 40 cm, logsnya 4. Phone, telepon, billing, tagihan ya. Nah, untuk hotel bed untuk tempat tidurnya. Nah, kita bisa lihat di sini matras ya, fresh, harganya $100 ya. Ini kita membentuk frame. Nah, misal kita memiliki frame sebagai berikut ya, gajah. Di sini kita bisa lihat ada objek atau entitasnya gajah ya. Di sini gajah ya, kalau kita tarik ya dari relasi objek atau entitas lain, slide ya, insan binatang, sirkus gajah, warnanya pink, pemilik fresh ya. Nah, kita bisa lihat sirkus gajah ini binatang sirkus, habitatnya tenda, keahliannya keseimbangan di atas bola. Nah, kita bisa lihat ya, belalainya ya, warnanya abu-abu, ukurannya besar, habitatnya hutan. Nah, di sini ada yang nama inheritance, pewarisannya ya. Kita bisa lihat dari gajah ini ya, slide-nya insan ya, binatang sirkus gajah. Yang berikutnya warna ya, warnanya itu tadi adalah pink ya, kita bisa lihat. Terus lagi pemiliknya bernama Pet ya. Nah, di sini istilahnya saat ini tanah dengan yaitu instan, yaitu
dia kita ini binatang sirkus gajah ya. Contohnya ini ya, contohnya ya binatang sirkus gajah, warna pemilik. Nah kita bilang binatang sirkus ya, binatang sirkus ini subkelasnya itu dia adalah hewan, habitatnya tenda, keahliannya keseimbangan di atas bola. Nah kalau kita tarik di sini dari level besar habitat hutan. Nah itu saya rasa contoh dari kita memiliki objeknya adalah gajah. Nah kita bisa lihat di sini ya, inference pada frame ya. Jika ada pertanyaan apakah kalian slide ya, sistem pertama kali akan slide untuk mencari atribut keahliannya ya. Kita bisa lihat. Nah karena tidak ditemukan maka pencarian akan diarahkan ke frame binatang sirkus ya. Nah karena kan tadi objeknya frame slide ini tanda lihat titiknya dan nilainya keseimbangan di atas bola, yaitu pada apa frame. Nah ini binatang sirkus ya, binatang sirkus. Nah kita bisa lihat di sini ya, tadi kita lihat di frame ini temukan atribut kalian yaitu keseimbangan di atas bola. Jawaban dari pertanyaan keseimbangan di atas ya. Kita bisa lihat. Nah terus saya ini dulu ya. Nah ini lanjut ya ke sini. Nah salah satu cara representasi pengetahuan yang paling sederhana adalah menggunakan proportional logic ya di mata kuliah logika. Nah saya lanjutkan saja ya, bagaimana tuh dari yang lanjutan ya, kalau kita berbentuk frame kita mengproportional logic ya. Proposisi ini merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan bernilai true atau false. Nah dalam proporsi logik fakta dilambangkan dengan simbolnya V, Q, dan R biasanya ya. Lambang-lambang tersebut dihubungkan dengan relasi-relasi logika. Nah seperti ini ya, operator AND ya, simbolnya itu kita bisa lihat seperti ini AND ya, atau ini atau DAN ya. Nah logikanya seperti apa sih? Suatu kondisi dengan menggunakan AND atau logika, kondisi persyaratan semuanya harus benar ya. Kalau benar maka dia itu dinyatakan benar. Apabila kondisi persyaratan ada yang salah, maka kalau menggunakan operator AND maka hasilnya false. Tapi kalau semua kondisinya benar, nilainya true ya. Operator OR atau salah satu. Nah kalau salah satunya, apabila salah satu kondisinya benar yang satu salah ya, maka tetap hasilnya adalah true ya. Yang penting ya kondisinya salah satunya yang benar. Nah simbolnya itu bisa U ini atau V ya. Nah ini atau plus. Ada notes yang ketiga, not ya, bukan ya, bukan. Biasanya seperti ini, negasi ini ya. Ada implis ya, maka gitu ya. Nah ini operator daripada logikanya. Nah saya lanjutkan. Nah tabel kebenaran operator logika ya, kalau kita lihat sini, apabila variabel A pada baris pertama true dengan kondisi A dan B kondisinya benar, maka true ya. Ini istilahnya irisan intersection. Kalau A union B ini union gabungan ya. A union B maka ini true. Negasi A bukan A berarti kan false ya. A maka B ya, maka dia adalah true. Kita bisa lihat. Yang berikutnya adalah baris kedua ini ya. Apabila dia true false, kalau kondisinya ini menggunakan intersection atau irisan atau dan, maka apabila salah satu kondisinya ada yang false maka hasilnya false. A union B salah satu bernilai
true, maka hasilnya true ya. Bukan A. Kalau bukan A berarti dia false ya kan, A nya sendiri adalah true. A maka B, kita lihat ya, kita bisa lihat A maka B, maka kita hasilnya adalah false ya. Ini dia. Kita bisa lihat A nya true, B nya false, A plus B maka hasilnya false. Yang berikutnya adalah baris ketiga ya, false true, A irisan B false ya, karena ada yang false maka hasilnya false. Kalau ini salah satu true, bukan A ya, bukan A, A nya false, bukan A true, A plus B maka dia hasilnya true ya, kita bisa lihat. Berikutnya adalah di sini false false, berarti ini false ya kondisinya, bukan A true, A ya plus B ya, maka dia hasilnya adalah. Nah ini kalau kita menggunakan tabel kebenaran operator logika ya. Nah ini saya rasa cukup sekian ya untuk materi representasi pengetahuan, sudah saya bahas ya secara lengkap ya tentang representasi pengetahuan, terus juga komponen daripada representasi pengetahuan ya, ada jaringan semantik, ada frame, ada script atau skemata, itu sama ya. Berikutnya ada kaidah produksi, di awal saya sudah jelaskan, dan berikutnya juga ada logika proporsi ya, ini dia. Kita menggunakan proportional logic. Saya rasa cukup sekian ya materi pembahasan saya tentang sistem pakar ya. Nanti saya kasih tentang tugas-tugasnya itu ya, mengerjakan tentang sistem pakar ya dari operator logika. Baik, saya rasa saya cukupkan ya materi sampai di sini. Apabila ada komen, pertanyaan yang belum paham, silakan Anda tanyakan di kolom komen dan saya usahakan akan menjawab. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.